Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan clothing. Semakin maraknya bisnis clothing dewasa ini dikarenakan tuntutan masyarakat dalam tren fashion yang berubah-ubah setiap waktunya, banyak bermunculan bisnis clothing dengan pesaing yang ketat. Pesatnya persaing antar pembisnis membuat kami mencari ide baru dan akhirnya menemukan sebuah ide, yaitu clothing dengan desain sendiri. Dengan terbatasnya waktu dan kepentingan yang dimiliki setiap orang menyebabkan mereka tidak bisa berbelanja kebutuhan kaos ini dengan waktu yang terbatas untuk pergi ke toko-toko. Maka dari itu kami menggagas ide ini, waktu yang lebih efisien bagi para pelanggan hanya dengan duduk manis di depan laptop sembari mengerjakan pekerjaan lainnya. Oleh sebab itu, ide clothing ini untuk mengambil sebagian besar peminat pasar dan diharapkan untuk dapat terus berkembang prospek ke depannya. Visi misi. Visi kami di sini menjadi pelopor clothing terbaik di Indonesia dengan ide-ide kreatif yang unggul dan terdepan dalam pelayanan. Misi memberikan pelayanan tanggung jawab yang terbaik bagi pelanggan, selalu memunculkan ide-ide kreatif. Proses produksi. Customer mengunjungi web kreasimu.net, desain, kemudian submit order. Admin cek pesanan dari web, kemudian konfirmasi pesanan. Produksi, desain diserahkan admin ke bagian produksi, kemudian bagian produksi melakukan proses produksi. Packaging, produk yang sudah selesai diproduksi diserahkan ke bagian packaging untuk selanjutnya dikemas dan dikirimkan melalui jasa pengiriman. Jasa pengiriman mengirimkan pesanan kepada customer, pesanan sampai di tangan customer. Analisa pasar dan pemasaran. 1. Sponsor. Kami akan menyebarkan informasi tentang produk bisnis ini dengan menjadi sponsor pada event-event khusus dengan memberikan kupon yang berisi nomor voucher potongan harga. Yang kedua, mulut ke mulut. Sistem mulut ke mulut dapat menjadi andalan dan dipercaya menjadi cara paling efektif dalam mendapatkan kepercayaan pelanggan. Hal ini akan kami capai dengan memberikan stiker, potongan harga khusus, ornamen, packaging, dan terutama kualitas pelayanan yang terbaik kepada pelanggan kami, dengan harapan akan membuka jalan kepada jejaring pelanggan lain. Yang ketiga, jejaring sosial dan internet. Dengan mengandalkan situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, yaitu dengan membuat fanpage khusus produk-produk kami, guna menciptakan euforia untuk dapat mengunjungi web clothing ini dan memesan produk yang ditawarkan. Di sini ada analisa SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Yang pertama produk. Di sini ada keanekaragaman dan desain produk. Keanekaragaman produk clothing yang ditawarkan dengan beberapa jenis yang sudah disiapkan dalam template-template tertentu yang memudahkan pemesanan melakukan inovasi dalam membentuk desainnya sendiri. Yang kedua ada pelayanan pelanggan. Yang pertama ada keramahan pelayanan, yang kedua ada kecepatan pelayanan. Kami menyediakan admin yang akan selalu online untuk membantu memadu dan memberikan penawaran kepada pengunjung web yang akan memesan atau melakukan custom design. Yang ketiga ada organisasi dalam SDM. A. Rekrutmen dan penempatan. B. Tingkat keahlian khusus. Tenaga kerja didapatkan dari salah tiga, khususnya mahasiswa serta tidak membutuhkan keahlian khusus. Lalu di sini ada weakness, artinya kelemahan. Yang pertama, fungsi pemasaran, yaitu nama web. Website ini masih tergolong baru sehingga perlu banyak promosi dan hit traffic. Yang kedua ada produk. Produk yang dilihat masih berbentuk digital. Pembeli belum benar-benar bisa membaca secara nyata pesanannya. Lalu di sini ada opportunities, artinya itu peluang. Yang pertama itu persaingan. Persaingan untuk usaha sejenis. Belum ada usaha sejenis di Indonesia, khususnya daerah Jawa Tengah. Yang kedua ada kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi dan traffic pengguna internet untuk diarahkan mencoba website clothing ini. Yang ketiga, pengembangan usaha.
Website dapat dikembangkan menjadi distro clothing yang menyediakan barang-barang branding tinggi. Lalu ada threat, artinya hambatan. Yang pertama, persaingan distro clothing. Banyak distro clothing yang beredar di Indonesia dengan harga yang bersaing dan sudah merupakan produk nyata. Yang kedua, ada traffic pengunjung. Hits pengunjung yang kecil pada website ini akan berpengaruh pada pesanan. Ada analisis pesaing. Pesaing sampai saat ini belum ada bisnis dengan keunggulan desain online yang kami tawarkan. Kami kenal hanya toko-toko online yang menjual barang produksi mereka. Keunggulannya, toko online memiliki lebih banyak 3D produk yang dapat dipilih. Kelemahannya, keanekaragaman produk rendah karena customer tidak dapat mendesain sendiri produk yang diinginkan. Kepuasan pelanggan tidak terjamin karena seringkali produk yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan. Lalu di sini kita ada biaya investasi awalnya. Yang pertama itu official website. Ada desain website, domain, dan hosting. Biayanya itu 1.500.000, kuantitinya 1, totalnya 1.500.000. Biaya operasional per bulan. Yang pertama itu ada tenaga administrator. Biayanya 200.000, kuantitinya 2, totalnya jadi 400.000. Yang kedua ada tenaga produksi. Biayanya 200.000, kuantitinya 1, totalnya 200.000. Yang ketiga ada tenaga packaging. Biayanya di sini 200.000, kuantitinya 2, total jadi 400.000. Yang keempat ada tenaga promosi. Biayanya 100.000, kuantitinya 2, total jadi 200.000. Yang kelima ada biaya pengisian modem. Biayanya 50.000, kuantiti 1, total 50.000. Itu semua ketotalannya ada 1.200.000 untuk biaya operasional per bulan. Lalu di sini ada biaya operasional per tahun. Yang pertama biaya bulanan kali 12 bulan. Itu biayanya 14.400.000 dan biaya website per tahun itu 750.000. Lalu bila ditotalkan 15.150.000. Dan untuk keseluruhan investasi awal, biaya operasional per bulan, biaya operasional per tahun, keseluruhannya 16.650.000. Lalu di sini ada keuntungan. Yang pertama, kaos biaya jualnya 75.000, biaya produksinya 55.000, keuntungannya 20.000. Lalu ada raglan, biaya jualnya 85.000, biaya produksinya 65.000, keuntungannya 20.000. Lalu di sini ada polo shirt, biaya jualnya 85.000, biaya produksinya 65.000, keuntungannya 20.000. Lalu ada kemeja, biaya jualnya 95.000, biaya produksinya 70.000, keuntungannya 25.000. Ada cardigan, biaya jualnya 80.000, biaya produksinya 60.000, keuntungannya 20.000. Ada sweater, biaya jualnya 90.000, biaya produksinya 65.000, keuntungannya 25.000. Lalu ada rompi itu biaya jualnya 85.000, biaya produksinya 65.000, keuntungannya 20.000. Ada casual dress, biaya jualnya 90.000, biaya produksinya 70.000, keuntungannya 20.000. Lalu ada jumpsuit ini biaya jualnya 100.000, biaya produksinya 80.000, keuntungannya 20.000. Jaket 110.000, biaya produksinya 85.000, keuntungan 25.000. Lalu ada tote bag biaya jualnya 45.000, biaya produksinya 30.000, keuntungannya 15.000. Bila kita totalkan dari keseluruhan semuanya 240.000 itu untuk keuntungannya. Lalu di sini ada keuntungan kotor. Yang pertama kaos, laku 2, keuntungan 40.000. Ada raglan, laku 2, keuntungan 40.000. Ada polo shirt, laku 1, keuntungannya 20.000.
Ada kemeja laku 1, keuntungan 25.000. Ada kardigan laku 1, keuntungan 20.000. Sweater laku 2, 50.000. Dan rompi laku 1, keuntungan 20.000. Ada casual dress laku 1, keuntungan 20.000. Jumpsuit laku 1, keuntungan 20.000. Jaket laku 2, keuntungan 50.000. Ada tote bag laku 2, keuntungan 30.000. Keuntungan kotor untuk hari ini 335.000. Keuntungan kotor untuk per bulan jadi 4.020.000. Dan di sini ada keuntungan bersih. Keuntungan kotor per bulannya 4.020.000, bea bulanan 1.200.000. Jadi di sini keuntungan bersih per bulannya itu 2.820.000. Itu keuntungan yang udah bersih. Lalu di sini ada perhitungan balik modal. Setiap bulan angka penjualan naik 10%. Bulan pertama laba bersihnya itu 2.820.000. Bulan kedua laba bersihnya itu 3.102.000. Bulan ketiga, laba bersihnya itu 3.384.000. Bulan keempat, laba bersihnya itu 3.994.000. Bulan kelima, 4.230.000. Dan di sini totalnya bisa naik 10% semua tiap bulannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.